Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang hari ini datang dengan rasa syukur, boleh lambaikan tangannya. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup kita, amin. Hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan, membawa rasa syukur kita, membawa rasa terima kasih kita. Kita bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin.
Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita muliakan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Bertahtalah Engkau atas pujian setiap kami. Sebab hanya bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Bagi namamu Tuhan Yesus, amin. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kekasih
Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Selalu ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Come. Such a good day to praise the Lord, amen. Come on, let us rejoice. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terjadi, katakan amin. Come on. Ku mau menjadi apa-apa. Sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 1, 2. Ku mau menjadi kuat. Tepuk tangan kamu. Menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Let's go. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi semua, come on, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia. Sama-sama katakan. Terang di dunia. Yang siap jadi terang, yang siap jadi berkat. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Shout Jesus, shout Jesus. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi iman kami ya Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini boleh menjadi pemenang dan terang di dunia. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami juga menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan bangsa yang boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Kiranya kasih setia, damai sejahtera itu boleh mengalir atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan selalu aman ya Tuhan. Khususnya di masa transisi pemerintahan yang baru. Kami percaya Engkau yang pegang kendali. Semua akan berjalan aman dan lancar Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Memiliki hati untuk membangun bangsa kami Indonesia. Dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi juga Pak Maruf Amin. Kami percaya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan biarlah di akhir masa jabatannya ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Gembala Sidang kami Paniko, juga Gembala CK7, Dr. Rianto. Tuhan Engkau yang memilih hamba-hambamu, Engkau yang terus menyertai hamba-hambamu dengan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan, kuasa dan otoritas ilahi. Sehingga hamba-hambamu boleh berjalan dalam melayani Tuhan, disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang daripada Engkau. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, amanat agung-Mu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk pengembalaan hamba-Mu. Kami percaya juga Tuhan yang selalu memberikan kesehatan yang terbaik, juga keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kami tahu inilah yang menjadi janji Tuhan di hari-hari ini, di mana generasi muda akan bangkit menjadi terang. Mereka akan lahir menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka akan Tuhan pakai di setiap bidang yang ada, di marketplace, di pemerintahan, di gereja mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan akan pakai secara luar biasa. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima
Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu kami datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang baik dalam setiap hidup. Sama-sama katakan dengan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya berharap semua baik-baik aja dan tentu saja Tuhan pasti menyertai kita, menyertai saudara, menyertai saya dimanapun kita berada. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan Bapa. Tiba saatnya kami mendengar, belajar, dan kami melakukan firman-Mu. Berikan kami pewahyuan, berikan hamba-Mu pewahyuan Tuhan, supaya di saat yang sekarang kami boleh belajar dan menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Dimanapun kamu tempatkan kami boleh menjadi berkat dan terang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi shalom, ya, salam damai sejahtera, salam sehat juga buat saudara. Hari ini saya akan bawakan tentang satu hal, ya, tentang etos bekerja orang Kristen. Saya rindu sebagai orang Kristen kita semua itu menjadi orang yang excellence, ya. Saudara pasti sudah pernah sering mendengar kata excellence. Kata tersebut sering sudah dipakai di mana-mana, dan seminar, coaching, semua segala macam juga mengajarkan ada service excellence, excellence ini dan excellence itu. Nah, saya percaya orang Kristen juga harus menjadi excellence. Ini adalah satu prinsip daripada firman Tuhan yang saya belajar belasan tahun yang lalu waktu saya masih muda, saudara, waktu saya masih study, dan saya praktekkan dan membawa saya ke tempat di mana saya berada sekarang. Nah, saya percaya juga pasti firman Tuhan ini yang punya value ini pasti bisa membawa saudara mengalami terobosan demi terobosan. Orang Kristen, kalau dulu waktu saya masih studi di luar negeri, saya ke gereja kecil, saudara. Saya lihat di sana orang-orang di gereja itu semua baik-baik, semua mementingkan yang di dalam, mementingkan karakter, mementingkan cara berbicara baik, lemah lembut, saudara. Saya tidak bilang itu semua tidak penting. Menurut saya itu semua penting. Ya, mereka perhatikan yang dalam, soal iman, soal pengharapan. Tentu kita hidup itu juga dari dalam keluar. Kehidupan kita adalah hasil daripada apa yang di dalam. Itu penting. Nah, tapi kita harus juga tahu bahwa perbuatan tangan kita bisa membuka jalan-jalan yang sebenarnya tertutup. Karena tangan Tuhan itu bersama tangan kita. Nah, saudara, orang Kristen banyak yang, kalau disenggol sedikit, puji Tuhan. Kalau ditegur sedikit, ya puji Tuhan. Mereka responnya baik, saudara. Tapi banyak juga daripada mereka yang kalau dalam urusan bekerja, urusan menghasilkan sesuatu, mereka jauh di bawah yang namanya rata-rata. Nah, saya rindu saudara itu jadi orang yang di atas rata-rata. Katakan amin buat dirimu sendiri. Harusnya orang yang ada di dalam terang bisa melakukan lebih banyak daripada orang yang dalam gelap. Bukankah begitu? Nah, firman Tuhan berkata di Yesaya 60 ayat 1. Ini adalah sebuah tema yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala kita, Pak Niko, ya. Tertulis seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Nah, saudara, jadi sebenarnya kemuliaan Tuhan itu sudah menerangi kita. Nah, tapi permasalahannya, maukah kita juga menjadi terang di tempat sana? Firman-Nya berkata, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan itu sudah terbit di atas kita. Nah, kadang-kadang orang Kristen tidak mau jadi terang. Kadang-kadang kita malas. Ya, dengan berbagai macam excuse, kita seharusnya bisa menjadi terang, tapi kita gak mau jadi terang. Lakukan sesuatu yang baik, menjadi terang, itu semua adalah yang namanya keputusan. Nah, menjadi terang inilah yang disebut dengan excellence. Nah, ini menyambung kepada ayat kita yang selanjutnya, yaitu Matius 5 ayat 14-16. Ayat 14 berbicara demikian. Kamu adalah terang dunia, betul? Karena terang Tuhan sudah terbit atas kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Firman-Nya berkata yang diterangkan taruh di atas. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Perhatikan, perbuatanmu yang baik, bukan perbuatan Tuhan.
Jadi walaupun Tuhan sudah terangi kita, tangan kita harus lakukan perbuatan yang baik. Sehingga terangnya Tuhan itu tidak sia-sia, ya. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan pengen orang-orang melihat perbuatan kita, sehingga memuliakan Tuhan, bukan melihat perbuatan Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak bisa lihat perbuatan tangan Tuhan. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Yang mereka lihat adalah perbuatan tanganmu. Yang mereka lihat adalah apa yang keluar dari mulutmu. Apa yang mereka lihat adalah bagaimana sikapmu, bagaimana your attitude. Makanya saya rindu juga gereja mengajarkan gak cuman yang di dalam tentang iman, tentang pengharapan, tentang kasih. Semua itu penting. Tapi baiklah kita juga belajar tentang attitude. Nah, excellence adalah salah satu attitude, perbuatan tangan. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Katakan baik. Nah, baik ini bahasa Greka yang dipakai adalah kalos. K-A-L-O-S, kalos. Kalos itu diartikan baik. Diartikan juga better, lebih baik lagi. Diartikan beautiful, dan kata yang paling strong yang dipakai itu adalah excellence. Jadi dari awal Tuhan pakai saudara, Tuhan perkenalkan dirinya kepada saudara, Tuhan tolong saudara supaya saudara berada di dalam terangnya Tuhan. Orang yang dalam terang bisa lebih banyak berbuat yang baik daripada orang yang dalam gelap. Bukankah begitu? Mereka lebih bisa melakukan hal-hal yang luar biasa daripada orang yang buta, yang dalam tanda kutip tidak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan. Nah, Tuhan pengen kita terangnya bercahaya dengan perbuat sesuatu yang excellence. Karena perbuatan yang excellence itu adalah perbuatan yang memuliakan Bapa di sorga. Saya rindu saudara, yang excellence itu ditemukan di gereja. Yang di luar sana, di perusahaan-perusahaan, di marketplace, saya rindu mereka justru mengundang orang yang dalam gereja untuk melatih mereka. Bukan kebalikannya. Ya, sering terjadi kebalikannya, kita panggil orang yang expert di luar sana untuk melatih kita yang di dalam. Nah, kenapa nggak sebaliknya? Karena kita adalah orang-orang yang terang. Apa yang kamu perbuat bisa membuka pintu atau menutup pintu di masa depan kita. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang saudara perbuat bisa membuka atau menutup pintu masa depan saudara. Nah, ada seorang perempuan, satu kisah yang kita akan belajar daripadanya. Bagaimana sih excellence menurut Alkitab bilang, oke, saya mau excellence, saya mau do better, saya mau fight. Tapi gimana caranya? Practically gimana? Apakah betul akan membuka pintu? Ya, apabila kita lakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, ada kisah seorang perempuan yang bernama Ribka yang akan membawakan kita pengertian-pengertian yang baru. Ya. Nah, mari kita buka Kejadian 24. Dimulai daripada ayat yang 10. Ini adalah satu cerita yang sangat menarik sekali. Konteksnya adalah Abraham di posisi sekarang dia sudah punya anak, dia sudah punya Ishak, saudara. Dan Abraham mau mencarikan Ishak itu istri. Jadi diutuslah seorang hambanya Abraham untuk cari istri buat anaknya Ishak. Nah, pada saat itu Abraham sudah punya banyak. Abraham kaya, saudara. Nah, tentu cari istri juga yang gak main-main. Makanya hamba ini juga cari gak main-main. Nah, ayat 10 kita baca. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Jadi dia dengan unta-unta berdiri di luar kota, dekat sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Saya rasa ini tidak kebetulan. Dia sengaja pergi ke sumur karena dia tahu di situ banyak perempuan keluar siang hari dan dia exactly nyampe situ siang. Karena dia tahu di situ tempat kumpulan perempuan-perempuan. Nah, hamba ini nggak bodoh. Hamba ini udah research, udah do his homework. Dia sudah pergi ke tempat yang betul. Ayat 12. Lalu berkatalah ia
Tuhan, Allah Tuanku Abraham, dia jadi berdoa sama Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Aku mau berhasil Tuhan. Ini hamba juga hamba yang ambisius, dia mau berhasil. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang untuk menimba air. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini. Ini ada di pikiran hambanya tersebut. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu, buyungmu itu tempat air, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Apa standarnya hamba ini? Standarnya adalah kalau yang kasih dia minum dan yang kasih unta-untanya. Kalau saudara ingat unta-untanya ada berapa? Ada 10 saudara. Berapa lama itu kasih minum air unta 10 sampai dia kenyang. Jadi dia set a good standard, a high standard untuk calon menantunya Abraham. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, nah dia mau lakukan apa yang dia sudah doakan saudara. Tidak sedikit orang yang melakukan apa yang dia sudah doakan loh saudara. Kebanyakan kita cuma di mulut aja, tapi kita gak mau perbuat dengan perbuatan tangan. Dia bilang, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Perhatikan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Langsung dikasih, segeralah tertulis. Ayat 19. Setelah ia selesai beri kasih hamba itu minum, dia bilang lagi, baiklah untuk unta-untamu juga ku timba air sampai semuanya puas minum. Tercapai gak saudara? Standarnya tercapai apa yang diinginkan sama si hamba itu. Tapi cerita belum selesai. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungnya, lalu berlarilah dia. Kalau saudara perhatikan, saudara kata segeralah berkali-kali saudara. Dan perempuan ini berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Perhatikan, gak ada yang suruh si Ribka lari, betul? Siapa yang, saudara kalau dikasih makan binatang peliharaan saudara aja, yang saudara sayang, saudara ambilin dia makanan, saudara ambilin dia minum, gak lari-lari saudara. Ini unta orang, gak kenal ini siapa orangnya. Untanya ada berapa? Ada 10. Tapi dia segera dan seolah-olah dia mau lakukan yang terbaik. Si Ribka, dia seorang perempuan, tapi dia lari-lari cuma demi kasih minum seekor atau 10 ekor unta. Saudara bisa lihat aja dari sini kacamatanya bahwa kalau lihat Ribka, ini perkara kasih minum binatang aja nih luar biasa loh. Nah ini mata si hambanya mulai kebuka. Wah, gak cuman cantik ternyata, tapi cakap sekali perbuatan tangannya. Ayat 21. Dan orang itu si hamba ini mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapa sih kamu? Dia mulai penasaran saudara. Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Nah jadi si hamba ini gak cuma mau cari, tapi dia mau nginep ternyata saudara. Mungkin sudah malam atau saya gak tahu, tapi ekspektasinya atau permintaannya naik, betul? Dia cuma awalnya minta, kasih saya minum, unta-unta minum, udah that's it, pulang, dapat menantu. Tapi dia mau numpang nginep lagi sekarang.
Dia naikin standarnya. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Perhatikan saudara, ayat 25. Lagi kata gadis itu, baik jerami. Saudara bayangin. Jadi perempuan ini si Ribka pasti udah lagi keringetan, ngos-ngosan capek. Habis kasih minum 10 unta, dia ngomong begini lagi. Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Walaupun dia capek, tapi dia bisa lakukan yang lebih daripada apa yang dituntut. Sorry, itu cuma kasih minum. Sekarang kasih makan juga diladenin sama si Ribka. Mau nginep, semua disediakan. Hamba ini bukan hamba yang, saya rasa bukan hamba yang bodoh saudara. Hamba ini hamba yang udah punya standar, udah ikut Abraham. Dia nggak tanggung-tanggung bawa emas pakai 10 unta saudara. Dia punya standar yang tinggi. Tapi si hamba ini ternyata ketemu sama sesuatu yang lebih better lagi. Hamba ini ketemu yang namanya excellence. Dia ketemu firman Tuhan tadi yang bilang bahwa biarlah terangmu bercahaya melalui perbuatanmu sehingga orang akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Makanya ayat 26 tertulis, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Karena dia ketemu perbuatan tangan yang kalos atau yang excellence. Setelah berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Nah, saudara belajar dari cerita ini. Kalau saudara pengen excellence, saudara perhatikan cerita ini. Kalau saudara lanjutin, Ribka akhirnya jadi istrinya Ishak. Dia seorang gadis biasa yang kerjaan sehari-harinya cuma ngambil minum mungkin atau membantu rumah tangga di rumah papanya. Tapi karena perbuatan tangan yang excellence, dia gak ragu-ragu lari buat kasih minum unta-untanya. Dia gak ragu-ragu mau kasih makan unta-untanya semua. Karena perbuatan tangan yang kalos, dia dinaikkan derajatnya sama Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi istri Ishak, saudara. Yang dalam notabene Abraham itu sudah kaya dan Ishak juga punya banyak, saudara. Jadi memang betul perbuatan tangan itu membuka pintu-pintu masa depan kita. Nah, kalau saudara pengen seperti ini, saudara, hal apa saja secara cepat yang kita bisa pelajari? Number one, if you want to be excellence yang dikatakan Alkitab, yang dikatakan Tuhan selalu berhubungan dengan yang namanya semangat. Karena itu saya tuliskan poin pertama. Kalau saudara mau belajar jadi orang excellence, milikilah semangat untuk memberikan yang terbaik. Garis bawahi semangat, spirit. Bukan roh ya saudara, tapi spirit of excellence itu berbicara mengenai semangat untuk memberikan perbuatan yang terbaik. Jadi belum perbuatan tangannya, tapi harus kelihatan dulu dong semangatnya. Nah, pertanyaannya buat saudara sama saya, saudara orang semangat apa enggak? Atau saudara orang yang, kalau setiap hari ketemu hari Senin, hari Senin lagi. Nah, saudara, saya juga mungkin orang yang sama kayak saudara yang bekerja di marketplace. Ya. Nah, kalau saya ngomong bekerja, jadi excellence ini bukan hanya untuk orang yang bekerja, yang punya pekerjaan di perusahaan atau di mana. No, saudara. Ya. Kita harus bedakan yang namanya kerja dan pekerjaan. Kalau bahasa Inggrisnya kerja itu work, pekerjaan bahasa Inggrisnya job. Kita harus bedakan itu. Karena waktu Tuhan pertama kali menciptakan bumi, dia taruh Adam dan dia berikan Adam itu bukan pekerjaan, dia berikan Adam itu kerja sebenarnya. He gave Adam work. Dia bilang, Adam kamu kerja. Dia gak kasih pekerjaan. Dia gak bilang langsung, Adam mulai sekarang kamu adalah tukang kebun ya. Dia gak bilang gitu. Dia bilang, Adam kamu kerjakan. You work out. Jadi yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah karunia untuk bekerja. Jadi gak peduli pekerjaannya saudara. Kalau saudara tangannya masih bisa bergerak, saudara masih bisa bekerja. Dan Tuhan pengenkan dari tangan saudara keluar sesuatu yang excellent seperti Ribka. Nah, bagaimana, balik lagi ke tadi, bagaimana dengan semangat saudara? Saudara orang yang ntar besok deh. Kamu lakukan ini, lakukan itu. Ya, besok. Atau enggak, siap Pak. Ya, siap. Tapi besok dikerjainnya. Ataukah saudara tidak menunda-nunda dan langsung melakukannya? Perhatikan tadi, Ribka segera memberikan air minum.
berlari-lari, dia segera lakukan itu. Dia tidak menunda-nunda. Kelihatan bahwa orang yang excellent terpancar dari antusiasmenya, dari semangatnya, saudara. Belum pernah saya ketemu bos atau atasan yang suka lihat bawahannya malas-malasan, betul? Ya belum ada. Saya mau cari karyawan yang malas Saya mau cari anak buah yang santai aja lah. Nggak ada yang seperti itu. Semua kalau saudara ada di dalam marketplace sama seperti saya mau kasih tahu. Apalagi orang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan mencari orang-orang yang rajin, orang-orang yang semangat, orang-orang yang berapi-api, orang-orang yang antusias. Nah, kalau saudara jalan aja udah bungkuk, udah hari Jumat nih. Udah deh, gua santai-santai aja hari ini. Bagaimana Tuhan mau mengangkat kita, saudara? Malas gak cuma fisik. Ya, semangat gak berbicara mengenai fisik doang. Semangat juga berbicara mengenai rajin berpikir. Karena ada orang-orang yang malas berpikir. Orang yang malas mikir gimana? Adalah orang-orang yang monoton. Gak inovasi. Itu lagi. Terjebak di dalam rutinitas, di dalam prosedur, di dalam SOP. Saya gak bilang SOP jelek. Tapi SOP kudu ditingkatkan. Kalau SOP diperbaharui, yang harus diperbaharui itu apa? Cara berpikir. Nah gak boleh males. Banyak orang yang males berpikir. Nah saudara, kalau males berpikir, males bergerak, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan bilang begini di Amsal 16. Ayat 9, hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Betul, berbaring badan sama pikiran, ya kagak kerja. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, katanya? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka perhatikan, datanglah kemiskinan kepadamu seperti apa? Seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, saya ngeri dengan kata penyerbu. Bukan mengundang kemiskinan doang ternyata, tapi kemiskinan datang sebagai penyerbu. Kenapa saya takut? Karena saya pernah kebanjiran, saudara. Betul? Saudara pernah kebanjiran? Diserbu tuh sama air. Yuk gak bisa apa-apa, betul? Cuman bisa nunggu sampai dia surut. Nah, selama nunggu itu banjir surut, kita paralyzed. Kita gak bisa apa-apa. Nah jangan sampai saudara malas kaki, malas tangan, malas pikiran, malas semua. Sehingga saudara mengalami kemiskinan diserbu bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Ini gak cuma ngomong miskin soal uang saudara. Tapi miskin pengetahuan. Miskin teman. Karena saudara setiap kali diajak pergi. Aduh udah deh. Oke, minggu depan ya kita ketemu ya. Tapi 3 jam sebelum ketemu atau hari sebelum. Udah mulai cari alasan. Aduh kayaknya gue malas deh pergi segala macam. Saudara tidak pernah tahu opportunity itu datang dari mana. Ya. Jadi nomor 1, bangkitkan semangat. Setelah bangkitkan semangat, ya itu nomor 1. Saudara, kita belajar dari Ribka bahwa dia pay attention to small things. Ribka itu orang yang detail. Artinya kalau saudara mau excellence menurut Alkitab, Alkitab bilang jadi orang yang detail. Detail terhadap apa? Terhadap perkara kecil. Saya cuma mau perkara besar, Pak. Apalagi saudara yang saudara di posisi yang tinggi, saudara yang sudah dipercayai sama satu jabatan. Biasa kita cuma mau lihat dari helikopter view maksudnya. Kita cuma mau lihat dari high level. Tapi belajarlah terus memiliki excellence itu dengan memperhatikan hal-hal yang kecil. Ribka itu memperhatikan, saudara. Dia lihat ada orang ini, dia lihat ada unta-unta ini. Dia berikan minum. Dan bahkan belum ditanya lagi. Dia tahu bahwa unta-unta ini lapar, saudara. Ya, minum kan diminta. Tapi hamba ini gak minta makanan unta. Tapi Ribka lihat untanya mungkin sudah jalan jauh, sudah kotor, sudah ini. Dia bilang, baik jerami dan makanan unta pun banyak. Unta-untamu pasti kenyang di sini. Ribka adalah orang yang perhatikan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang kecil. Saudara, gak ada pintu yang kuncinya segede pintu. Betul gak? Kalau saudara lihat pintu, lubangnya pasti sangat kecil. Betul apa betul?
Bahkan ada pintu udah gak punya lubang lagi saudara. Smart door, betul? Gak ada kunci atau lubang pintu yang segede pintunya. Tapi lubang yang kecil dan kunci yang kecil itu bisa membuka pintu yang besar. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara sekarang sedang mengalami pencobaan atau saudara sedang mengalami tantangan yang sangat luar biasa, jangan lewatkan hal kecil. Karena bisa jadi hal kecil inilah yang akan membuka pintu-pintu. Kalau kita pergi ke hotel saudara, berapa saat yang lalu saya baru pertama kali ke negeri Malaysia. Kami menginap di hotel dan kalau kami bandingkan pelayanan daripada hotelnya dengan hotel yang di Bali, it's totally different saudara. Saudara kalau yang pernah ke Bali, saudara pasti pernah mungkin merasakan begitu saudara masuk ke kamar hotel, tiba-tiba saudara lihat ada buah-buahan di meja, mungkin ada 1, 2, 3 potong kue yang disediakan buat saudara, dan di situ ada kartu yang dia bilang selamat datang di hotel kami. Dan saya pernah satu kali mendapatkan bahwa kata selamat dan wish-nya itu, yang tulis itu bukan printer, tapi yang tulis adalah tulisan tangan sendiri saudara. Waktu pertama saya lihat itu, saya dapat itu, wah ini sungguh sangat berkesan. Apa yang membedakan antara hotel yang di Malaysia kemarin, ya mungkin hotel saya bukan pilihan yang bagus ya saudara ya. Nggak usah sebut nama hotelnya. Tapi apa yang membedakan daripada hotel yang saya tempati waktu di Malaysia sama yang di Bali? Perbedaannya disebabkan karena hal kecil saudara. Yang membuat saya kaget, wow. Yang kecil aja diperhatikan sedemikian rupa. Itu yang membuat saya takjub saudara. Firman-Nya juga berkata di Lukas 13 ayat 18 sampai ayat 19. Maka kata Yesus, seumpama hal kerajaan Allah, dan dengan apa aku mengumpamakannya? Perhatikan. Ia seumpama apa? Biji sesawi, hal yang kecil. Yang diambil, ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi itu murah saudara. Dia gak kelihatan lah, kecil, dia murah, dia diabaikan, dia ini. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Lihat, sesuatu yang kecil kalau do with excellence, dengan setia. Maka saya percaya firman Tuhan yang bilang bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, itu artinya apa? Hal-hal kecil pun dikerjain dengan luar biasa. Seperti saudara sedang mengerjakan hal yang besar, itu artinya kerja buat Tuhan. Tapi kalau saudara cuma maunya di panggung, di spotlight, kalau saudara cuma maunya di depan, kalau saudara cuma maunya ditepukin tangan, hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil saudara tidak mau lakukan, itu bukan bekerja untuk Tuhan. Jadi Tuhan pengen lewat saudara setia sama yang kecil, luar biasa sama yang kecil. Justru sikap itulah yang memuliakan Tuhan. Jangan remehkan yang kecil, saudara. Mungkin ada daripada saudara yang sekarang sedang pengen sesuatu, saudara berdoa sama Tuhan. Ya, umpama saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta ini dong, apel Tuhan. Saya mau minta buah apel dong Tuhan. Apa yang akan dilakukan Tuhan? Tuhan akan bejek itu apel, saudara. Karena Tuhan itu gak terlibat dengan waktu. Dia itu kekal, saudara. Kita yang hidup dalam waktu. Jadi kalau Tuhan mau kasih saya apel, dia akan bejek itu. Ya, dan instead dia kasih saya apel, dia pasti akan cuma kasih apa yang kecil, yang bijinya. Waktu Tuhan bilang, oh saya akan kasih kamu apel. Waktu dia hand over apel itu, dia hand over biji yang kecil itu. Waktu kita terima, kadang-kadang kita rasa, ini apa Tuhan? Saya minta apel. Tapi kok Tuhan kasih yang kecil? Bentuknya beda. Ya, ini apa kecil, ini gak ada guna, ini murahan. Akhirnya kita tidak mengerjakannya. Tapi kalau kita setia mengerjakannya, saudara, yang biji ini bisa satu hari bukan cuma jadi buah apel, tapi jadi pohon, jadi perkebunan. Nah, saudara bisa punya ribuan, ratusan ribu apel-apel. Jangan remehkan yang kecil. Yang pertama semangat.
Yang kedua, ya hal kecil jangan diabaikan. Hal kecil dilakukan dengan setia. Dan yang terakhir, perbuatan kita itu harus exceed the call of duty. Perbuatan tangannya, eksekusinya nih saudara. Ini ngomongin eksekusinya. Yang dilakukannya harus lebih daripada apa yang diminta. Hamba itu cuma minta kasih saya minum, kasih unta-unta minum. Tapi Ribka lakukan lebih daripada itu. Dia tunjukkan semangat. Dia kasih mereka menginap. Gak cuma minum, makanan-makanan juga dikasih. Sehingga hamba itu, dia ketemu yang namanya semangat. Dia ketemu sama namanya yang hal-hal kecil pun tidak diremehkan. Dia ketemu dengan lebih daripada ekspektasi. Saya cuma minta A, dikasih A plus sama si Ribka. Karena itulah kalos itu dirasakan sama hamba ini. Dan hamba ini memuliakan Tuhan, saudara. Excellence itu melampaui ekspektasi orang. Exceed the call of duty. Harusnya ini aja udah oke. You lakukan ini aja udah oke. Tapi you lakukan lebih daripada ini. Itulah yang Tuhan mau kita orang Kristen miliki, hal-hal seperti itu. Firman-Nya berkata, kalau you disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu ada peraturannya saudara. Waktu zaman dulu Yesus. Kalau mereka waktu itu berjalan dan ketemu, ini rakyat biasa kalau berjalan dan ketemu prajurit. Prajurit itu kan capek ya saudara. Nah kadang-kadang prajurit itu minta dibantuin bawain barang sama rakyat. Nah peraturannya adalah rakyatnya itu cuman boleh disuruh berjalan 1 mil untuk bantuin. Setelah itu udah gak boleh. Tapi waktu itu di dalam perjalanan Yesus bilang kalau ada yang minta 1, kamu kasih 2. Walaupun itu adalah musuhmu, walaupun itu adalah orang-orang yang tekan kamu, walaupun itu adalah tentara Romawi. Excellence itu bukan untuk orang ternyata, tapi adalah untuk diperlihatkan kepada Tuhan, saudara. Lebih daripada ekspektasi. Lakukan yang lebih. Plan lebih. Pikirin lebih. Bos saudara suruh hari Jumat, you selesain hari Rabu. You selesain 1 minggu sebelumnya. Sebelum dikasih kerjaan, saudara minta. Wah, kalau saya punya staff seperti itu, saya mah seneng banget saudara. Dan pasti udah saya monitorin. Kalau dia udah begitu nih sikapnya, dia semangat. Hal-hal kecil dia perhatikan, inisiatif, belum disuruh udah kerjain. Udah kerjain dikasih yang lebih. Saya udah otomatis matanya nyenter dia. Dan udah mikir, ini kalau dia begini terus, kapan ya saya naikin jabatan? Betul gak? Orang aja begitu. Apalagi Tuhan kita yang murah hatinya. Kenapa kita harus excellent saudara? Karena Efesus 3 ayat 20 ini ayat terakhir saya. Efesus 3 ayat 20 berbunyi seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Above all saudara, kita harus excellence. Karena kita harus contoh Tuhan kita. Karena ayat ini berbicara, kasih tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang excellence. Tuhan kita itu bisa kasih jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, kita pikirkan. Jadi kalau saudara settle for less, kalau saudara settle for low, kalau saudara mediocre, saudara nggak do your best, maka yang akan Tuhan lakukan juga tidak bisa jauh lebih banyak daripada apa yang saudara-saudara lakukan. Kalau saudara cuma lakukan segini, ya segini, mungkin Tuhan cuma lebihkan segini. Dia pasti lebihkan karena dia Tuhan yang murah hati, dia Tuhan yang excellence. Tapi bayangin saudara, kalau saudara you level up your standard, saudara lakukan yang di atas, maka Tuhan akan kasih yang lebih lagi. Saudara lewati lagi dirimu lagi, dia akan kasih yang lebih lagi. Makanya firman-Nya itu ya dan amin. Dia bilang orang-orang yang excellence akan ditaruh di tempat yang tinggi. Yesus sudah mati di kayu salib saudara.
dia di-press, dia dipukul, dia dibunuh, saudara. Dia disiksa untuk menjadikan kita orang-orang yang ada dalam terang. Saudara tahukah artinya apa kalau dia bilang terangmu itu sudah datang? Tahu gak artinya apa? Artinya begini saudara. Sebelum Yesus itu menebus kita, sebelum saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, saudara itu seperti batu biasa aja. Batu jalanan. Gak ada artinya, saudara, gak ada harganya, gak ada harganya. Tapi begitu dia bilang terangku sudah datang buatmu. Artinya saudara itu sadar gak sadar sebenarnya saudara itu sudah bukan batu jalanan biasa. Tapi saudara adalah seperti sebuah permata. You know, diamonds, berlian. Saudara itu punya kilau. Makanya Tuhan bilang, aku sudah mati buat kamu. Aku terangi hidupmu. Kamu udah bukan batu jalanan lagi. Kamu itu adalah a diamond. You are a precious stone. Kamu itu sebenarnya sudah berkilau. Karena itu jangan gak berkilau dong, kata Tuhan seperti itu. Ibaratnya kalau sebuah berlian, saudara buang berlian itu di tong sampah, di tempat sampah. Ya, berlian itu nggak bisa bilang begini, saya lagi di tong sampah nih. Gak ada, buat apa sih lakukan yang hebat-hebat? Ngapain sih suruh saya extra mile? Ngapain sih? Tempatnya juga begini. Gitu. Naik haji juga gak bisa. Ini juga begini, ini juga begitu. Kalau saudara banyak excuse, itu saudara seperti sebuah berlian yang di dalam tong sampah. Saudara bilang, sekarang lagi bau tempatnya. Gua gak bersinar dulu Nah tapi gak bisa seperti itu kan. Kalau berlian beneran saudara taruh dimanapun, dia akan bersinar. Karena itulah dia punya karakteristik. Tuhan mau saudara balik ke karakteristikmu dengan berbuat yang excellence tadi itu. Karena waktu saudara di tempat yang jelek, saudara di tempat yang ketutup, saudara di tempat yang bau sekalipun, waktu saudara memutuskan saudara tetap bersinar, walaupun dengan penuh banyak pengorbanan, satu hari Tuhan akan hadirkan orang, dia bisa angkat saudara dengan berbagai macam cara. Kalau saya lihat tong sampah aja ada yang bersinar, saya pasti langsung bilang, apa tuh? Saya pasti akan udek-udek, saya akan kotorin tangan saya akan berusaha ambil itu. Dan saya taruh di tempat yang lebih tinggi. Itulah nasib daripada orang-orang yang mau dalam hati melakukan yang excellent. Penuh pengorbanan, capek. That's why, saudara, excellence is such a great offering, is such a great sacrifice untuk memuliakan Tuhan kita. Saya berdoa biar saudara boleh diberikan roh yang semangat. Boleh diberikan roh yang menggerakkan tanganmu. Sehingga tanganmu melakukan hal-hal yang lebih daripada apa yang diminta. Dan saya berdoa biar saudara diberikan kacamata di mana saudara bisa melihat hal-hal kecil juga tidak diabaikan. Biar Tuhan memberkati saudara. Biar lewat tangan ini, tanganmu yang excellence, perbuatanmu yang excellence, saudara jadi berkat di luar sana. Dan saat saudara bersinar terang, maka firman Tuhan itu akan menjadi ya dan amin dalam kehidupanmu. Bahwa kau akan ditaruh di tempat-tempat yang tinggi, bukan di tempat-tempat yang rendah. Excellence dalam pekerjaan, dalam keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai staff, sebagai bos, dimanapun Tuhan sekarang tempatkan kamu, hendaklah terangmu bercahaya. Ya, melalui perbuatanmu yang kalos dan yang excellence. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah
arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati ganti kami. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang tundukkan kepala. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, langsung selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Katakan seperti itu. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, minta ampun kepadamu ya Aba. Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, dan berkat-Mu turun ke atas kami, ke atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan. Angkat tanganmu saat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junedi BSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Johan Alexander Lesmana Bekom. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandatory Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 11 Agustus 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junedi BSC. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta dari YSH. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Era Di Chandra. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GB San Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan banyaknya berita yang tidak benar perihal CK7, Yayasan Kebangkitan Pujian dan Gembala CK7 serta keluarga yang beredar di media sosial dalam bentuk online, Instagram, TikTok, YouTube, maupun TV milik Alvin Lim, maka pada hari Selasa yang lalu tanggal 30 Juli 2024, lawyer dari CK7, Bapak Junifer Girsang dan partner bersama pengurus dari gereja maupun yayasan, mengadakan press conference yang dihadiri wartawan dari berbagai media. Untuk itu, jemaat dapat mengikuti penjelasan klarifikasi atau bantahan atas berita-berita miring yang beredar tersebut melalui YouTube GBPRJ CK7, atau dapat juga scan QR yang tertera agar seluruh jemaat dapat mendengarkan langsung penjelasan tersebut. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kul pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah.
Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita
untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.